Nahmaduhu rasulihil karim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kejayaan kita, bahkan seluruh manusia, Allah Subhanahu wa taala hanya letakkan dalam agama yang sempurna. Sejauh mana kita mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh anbiya alaihi salatu wassalam, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 124.000 anbiya alaihi salatu wassalam, semua usaha atas agama, bagaimana agama ini sampai kepada seluruh umat manusia, sehingga seluruh manusia bisa mendapatkan kejayaan di dunia maupun di akhirat. Nabi-nabi tidak diutus untuk bagaimana usaha atas tanah, atas pemerintahan, atas emas, atas perak, tetapi semua nabi adalah diutus bagaimana agama ini bisa sampai ke seluruh umat manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyayikh kita itu menyampaikan bahwasanya ada beberapa sifat apabila kita amalkan maka akan mudah untuk mengamalkan keseluruhan daripada agama. Dincan sifat esehe jinko sikar pure din peramal karena asan saja ini. Jadi 6 sifat bukan keseluruhan daripada agama, tetapi 6 sifat ini apabila kita pelajari, maka akan mudah untuk mengamalkan keseluruhan daripada agama. Di antara 6 sifatnya yang pertama adalah yakin atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah maksudnya bagaimana kita yakin sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha adilnya Allah ini. Jadi asbab-asbab kejayaan setiap orang itu sama. Baik itu seorang raja, seorang miskin, seorang tentara, seorang siapa saja. Karena apa? Yang pertama adalah tempat untuk bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang itu adalah dalam hati. Bagaimana dalam hati yakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja juga memiliki hati satu. Seorang miskin itu juga memiliki hati satu. Pegawai negeri maupun swasta semua memiliki hati satu. Jadi asbab kejayaan sama, baik orang kaya, orang miskin, raja maupun rakyat biasa sama. Dikasih hati satu. Bagaimana dalam hati ini kita penuhkan keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencemburu. Apabila dalam hati kita ada keyakinan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebesaran keagungan makhluk tidak akan bisa masuk dalam hati kita. Tetapi apabila dalam hati kita ada keyakinan kebesaran kepada makhluk, maka keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa masuk dalam hati kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya dalam hati kita itu ada keyakinan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pintu masuknya ke dalam hati ada 4. Lisan, mata, telinga, dan fikir. Bagaimana keempat-empatnya ini kita latih. Seperti mana masyayikh kita selalu menyampaikan, bagaimana supaya kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Khaliq, Malik, Razik, Allah Subhanahu wa taala
yang menciptakan langit, bumi, matahari, Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang bisa menciptakan matahari selain Allah? Enggak ada. Allah Khalik, Allah yang menciptakan. Selain Allah diciptakan. Semua tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak tinggalkan begitu saja. Semua dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Malik, selain Allah adalah mamluk. Semua dikuasai oleh Allah, matahari, bintang, bulan, air, maupun ikan-ikan, maupun hewan yang ada di hutan-hutan, semua dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai daun yang jatuh dari rantingnya, itu pun dalam kehendaknya Allah, dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini tertanam dalam hati kita. Sekarang ini umat Islam sendiri banyak meninggalkan perintah Allah. Karena apa? Di dalam hati kita tidak ada ta'zim dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana seorang santri, dia melanggar daripada hukum-hukum daripada madrasah. Karena apa? Karena dalam hatinya tidak ada ta'zim dengan madrasah, dengan ustadznya. Lalu begitu juga ini umat Islam. Dalam hatinya karena tidak ada ta'zim dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk berbuat suatu kemaksiatan ini rasanya mudah saja. Seperti mana lalat yang hinggap, dibuang, diusir begitu saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di Hindustan, India itu dulu ada raja namanya Mahmudul Ghaznawi. Seorang raja tapi sangat sayang dengan hamba sahayanya yang namanya Ayas. Ayasnya orang hitam, jelek, sampai menteri-menterinya pun ngiri. Sehingga raja ini telah panggil semua menteri-menterinya, telah dikumpulkan semua. Setelah itu semua ditunjukkan. Semua kalian tahu ini apa yang saya tangan saya? Iya, itulah permata yang sangat mahal sekali. Maka dipanggillah menterinya satu, menteri pertahanan yang kuat sekali. Ini kamu pegang, sambil ini satu lagi palu. Kamu palu itu daripada permata itu. Maka menteri yang pertahanan mengatakan, oh ini kan barang mahal. Kalau saja ini dijual kan bisa untuk beli satu pulau. Bahkan bisa untuk hidup satu orang seumur hidup. Sayang sekali kalau dipukul. Ya udah, sini diambil. Satu menteri lagi dipanggil begitu juga. Jawabnya sama. Wahai raja, inilah barang yang sangat mahal. Kenapa harus dihancurkan? Sayang sekali. Terakhirnya panggil Ayas. Wahai Ayas, sini kamu. Ini kamu pegang dan kamu pukul ini. Maka sama Ayas langsung dipegang, dipukul itu dari permata itu. Semua teriak semua. Itu bodoh sekali itu. Kenapa raja begitu senang sekali sama orang yang bodoh begitu? Maka raja tanya, wahai Ayas, kenapa kamu pukul itu permata? Kamu tahu nggak itu harganya berapa? Tahu ya raja. Kenapa kamu teganya memukul itu? Wahai raja, karena perintah raja lebih mahal daripada ini permata. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini umat Islam tahu bagaimana nilainya perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala nilainya lebih berharga daripada dunia seisinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah lagi daripada Ayas. Bahwasanya Ayas ini kelihatannya seorang hamba sahaya, tapi begitu cerdiknya ini Ayas. Suatu ketika Ayas ini telah dibawa oleh raja bersama menteri-menterinya ke gudang yang penuh dengan barang-barang yang mewah, emas, permata, segala macam ada. Maka raja telah mengilangkan siapa saja yang memegang daripada barang yang ada di sini, maka boleh bawa pulang dan jadi miliknya. Maka telah diiklankan, semua sibuk semua. Ada yang mengangkat lemari yang gede yang dari emas, ada yang patung dari emas, macam-macam yang berharga kelihatannya mahal, maka dikumpulkan semuanya.
Ini Ayas cuma berdiri di sebelah raja saja. Maka rajanya tanya, wahai Ayas, kenapa kamu diam saja di sebelah saya? Kamu juga boleh ngambil sesuatu sini, apa yang kamu inginkan, yang kamu sukai, maka jadi milikmu. Maka Ayas mengatakan, wahai raja, benar yang raja katakan seperti itu? Apa yang saya pegang akan jadi milik saya? Oh iya, silahkan. Maka Ayas mengatakan, wahai raja, saya telah memegang ini raja. Kalau saya dapatkan raja, maka akan saya dapatkan semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan, man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah, maka mendapatkan semuanya. Barang siapa yang lepas daripada Allah, maka seperti mana dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam hati kita selalu tawajuhnya, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam fadilah sedekah itu ada suatu kisah di situ tertulis. Nabi Musa alaihissalam jalan-jalan ke hutan, jumpa dengan satu orang. Dia dalam keadaan buta, tangan kakinya nggak ada. Tetapi ajib, itu orang buta dikasih makan dengan binatang-binatang buas, dikhidmati daripada singa, dikhidmati daripada ular, bahkan binatang-binatang buas di situ begitu, bukan sesuatu yang aneh, sangat dekat sekali dengannya. Maka Musa alaihissalam heran mendekati orang tadi. Wahai fulan, bagaimana keadaan denganmu? Oh, alhamdulillah, saya dalam keadaan tercukupi semuanya. Semua apa yang saya inginkan langsung terwujud. Tapi dua saja yang saya belum terwujud nih. Apa itu? Saya ingin jumpa dengan Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa mengatakan, oh Musa adalah saya. Ya, sekarang kita sudah jumpa. Oh, alhamdulillah. Yang kedua adalah saya ingin minum daripada sungai Nil, air daripada sungai Nil. Sampai sekarang belum terlaksana. Oh, kalau itu mudah. Saya akan ambilkan itu air dari sana. Maka telah pergi mengambil itu air. Begitu balik, itu orang buta tadi telah dicabik-cabik oleh singa dan juga binatang-binatang yang lain. Maka heran. Musa alaihissalam heran. Ya Allah, ini orang tadi begitu dekatnya dengan ini hewan-hewan, malah sekarang dimakan oleh hewan-hewan itu sendiri. Ada apa dengan orang ini? Karena Musa alaihissalam adalah kalimullah. Allah Subhanahu wa taala langsung menjawabnya. Bahwasanya saya ini sangat senang sekali kepada hambaku siapa saja. Setiap kali hajat meminta kepadaku. Maka ini si fulan ini selalu setiap kali hajat apa saja selalu meminta kepada saya. Dia telah berpaling dengan saya, maka saya telah hawalahkan kepada orang yang dia telah palingkan tersebut. Sehingga dengan sebab itu orang tadi telah dicabik-cabik oleh singa tadi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu senangnya kita apabila menyebut Allah. Kita ada hajat minta kepada Allah, selalu ingat dengan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengiklankan di yaumul kiamat nanti, siapa yang menyebut meminta kepada saya dan saya tidak tunaikan di dunia, maka saya akan tunaikan sekarang di sini. Maka semuanya orang berharap alangkah baiknya dulu di dunia saya tidak tunaikan ini, saya mendapatkan sekarang di sini. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah bagaimana hati kita selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena tunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah untuk kita. Suri teladan untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi kalau kita ingin supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan diri kita mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana tadi ayat,
Kalau ingin supaya tadi Ais dicintai oleh rajanya, maka setiap apa perintah raja telah diamalkan oleh Ais. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan Muhammadur Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap gerak-geriknya, in huwa illa wahyu yuha. Setiap apa gerak-geriknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan dengan nafsunya, tetapi dengan petunjuk daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap amal apabila kita mengikuti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi mahbub di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita selama 24 jam kita kena belajar bagaimana caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Maulana Umar Palanpuri, beliau mengatakan bahwasanya kita umat Islam apabila yakin dengan sawah, ladang, dengan asbab, dengan pertokoan ini yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupi kita. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang kafir juga mengatakannya yang menghidupi saya dengan sebab ini, daripada sawah saya, dengan sebab ini, daripada toko saya ini Masya Allah bisa nyekolahkan anak saya begini, ini, itu. Bedanya kita dengan apa? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Maulana Umar Palanpuri mengatakan, asbab yang paling hak, paling pasti adalah asbab yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan asbabnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar adalah sholat. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama adalah sholat. Begitu juga ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali ada masalah maka tawajuhnya dengan sholat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala begitu menjanjikan kepada orang yang telah menjaga sholat, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka dalam jaminanku dia akan saya masukkan ke dalam surgaku. Ini dalam hadis qudsi. Betapa besarnya janjinya Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sholat 5 waktu saja. Janjinya begitu besarnya. Bahkan dalam fadilah amal dikatakan kalau saja seorang lurah, seorang bupati, seorang menteri menjamin dia, maka betapa tenangnya kita. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin kita. Kita akan berikan kejayaan yang hakiki, akan dimasukkan ke dalam surga dengan suatu amal yang sangat ringan saja. Sholat, menjaga sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bagaimana sholat kita jaga yang sungguh-sungguh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bahkan sholat ini yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Masalah di dunia, masalah di kubur, masalah di maksar, sirat, surga, neraka. Untuk itulah hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kita perbaikin sholat kita. Bahkan sholat pun perlu belajar. Dengan yakin juga. Setiap amal itu kalau tanpa yakin ya susah. Ya, sahabat radhiyallahu anhu pada zamannya itu setiap amal begitu yakinnya. Maka apabila perang, maka sahabat radhiyallahu anhu pada zaman tabi'in telah cerita. Kami waktu zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau perang itu enggak lebih daripada seperti mana memerah susu kambing saja, sebentar selesai. Karena begitu keyakinannya, amalnya, nusratullah begitu cepatnya kepada sahabat radhiyallahu anhu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kelihatannya sama sholatnya sahabat dengan tabi'in. Tetapi zahirnya sama. Tapi karena yakinnya yang beda, sehingga nusratullah beda. Lebih cepat kepada sahabat radhiyallahu anhu. Lah kita juga begitu. Ya, kita kena latihan. Bagaimana supaya nusratullah yang datang kepada kita? Kita kena latihan. Sholat lagi, doa lagi, yang mana telah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali ada masalah-masalah langsung tawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan sholat. Ya begitu sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika pergi ke ladangnya, di sana tidak ada
Begitu sampai sana tanya dengan penjaga kebunnya, bagaimana keadaannya kebun-kebunnya? Wahai Tuan, bahwasanya kebun-kebunnya ini telah kekeringan karena telah lama nggak ada hujan. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu minta air wudu, kemudian sholat, berdoa. Dilihat nggak ada tanda-tanda lagi, sholat lagi, doa lagi. Bahkan ini tidak hanya sekali, Pak. Berulang kali, lagi dan lagi dan lagi. Mungkin ada wudunya, ada kekurangan. Mungkin rukuknya, sujudnya, begitu tawajuhnya. Bahwasanya ini begitu yakinnya sahabat radhiyallahu anhu akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga terakhirnya begitu sholat, doa, ini hamba sahayanya, penjaga daripada kebunlah lari-lari menuju kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai Tuan, hujan telah turun begitu lebatnya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah ngasih kudanya, coba kamu tengok hujan dari mana sampai mana. Begitu hamba sahayanya yang penjaga kebun tadi melihat ternyata hujan itu hanya berada di kebunnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu saja. Masya Allah. Nah, ini kekuatan amal. Jadi sholat ini adalah suatu untuk bagaimana menarik ghazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Pintu daripada ghazanahnya Allah dengan sholat. Bagaimana kita kena latihan. Kita telah mendapatkan suatu, Masya Allah, asbab-asbab yang luar biasa. Asbab sholat, asbab amal-amal yang lain. Maka kita kena belajar. Segala sesuatu kena belajar. Nah ini untuk menarik ghazanahnya Allah yang hakiki, yang pasti, itu pun juga kena belajar. Untuk jadi dokter, insinyur itu kena belajar. Nah untuk sholat juga kita kena belajar. Kita lagi dan lagi, tawajuh lagi, sholat lagi, doa lagi. Sehingga nusratullah datang bersama kita. Maka kita kena belajar. Bahkan begitu besarnya keutamaan orang yang belajar, orang yang dari rumahnya keluar untuk menuntut ilmu, maka akan diampunkan semua dosa-dosanya. Orang yang belajar menuntut ilmu akan diampunkan semua dosa-dosanya. Bahkan kalau syahid, maka akan dihitung syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu bagaimana kita kena jaga daripada zikir kita. Jadi zikir ini juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana kisahnya daripada sahabat radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat, Auf bin Malik. Anaknya inilah tertawan oleh musuh. Maka telah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya telah ditawan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu baca la haula wala quwata illa billah. Kamu dan juga istri kamu juga. Maka ini telah pergi balik ke rumah. Telah disampaikan kepada istrinya bahwasanya pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita banyak-banyak berzikir la haula wala quwata illa billah. Maka telah zikir itu sampai malam. Begitu sampai malam, tahu-tahu anaknya datang. Ada yang ngetuk pintu. Bapaknya mengatakan ini kayak seperti suaranya Auf. Maka telah ditengok keluar. Ternyata benar. Anaknya Auf. Begitu senangnya. Tapi heran. Ini bersama Auf adalah banyak sekali unta-unta. Banyak sekali binatang-binatang ternak. Kambing-kambing banyak sekali. Maka ditanya bagaimana kejadian ini seperti ini. Maka Auf bin Malik telah cerita. Anaknya tadi yang ditawan. Bahwasanya saya ini telah diborgol dengan borgol besi, diikat tangan kaki, udah nggak bisa gerak. Maka waktu tengah malam, kira-kira jam 1 ya tengah malam, itu semua kendor semuanya, dan semua pada tidur semua. Maka saya telah keluar dan naik salah satu dari unta, dan itu begitu unta jalan, ternyata unta satu sama yang lain tuh saling terikat. Maka begitu satu unta jalan, semua untanya jalan, ikut jalan semua. Dan semua binatang-binatang juga ikut jalan semuanya. Ini semua berkah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian waktu pagi harinya telah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca suatu ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan berikan jalan-jalan keluar. Ya, ini dengan cara salah satunya amalnya Rasulullah. Ini amal yang paling hak ini.
ya dengan zikir la haula wala quwata ya, udah begitu dahsyatnya. Ya, karena apa? Dengan yakin. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali ngasih amalan-amalan kepada kita. Barang siapa yang beristighfar 1 kali istighfar, maka walaupun dosanya sebesar buih di lautan, maka semua Allah Ta'ala akan ampunkan semuanya. Barang siapa bersolawat sekali solawat saja, maka rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turun 10 rahmat, akan dinaikkan derajatnya 10 derajat, dan juga banyak sekali dengan sebab solawat ini. Bahkan amalan-amalan sesungguhnya, amalan-amalan zikir inilah penarik rezeki juga. Seperti tadi, sholat dengan yang lain-lainnya, ini menarik rezeki. Ya, begitu juga ini dengan zikir pagi petang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, astaghfirullah. Sebelum subuh, maka 100 kali kita baca, Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang berlimpah pada hari itu. Dan barang siapa pagi sore selalu menjaga dari zikirnya, maka Allah SWT akan cukupkan pada hari itu. Barang siapa yang baca Yasin pada permulaan hari, maka Allah SWT akan selesaikan, akan cukupkan pada hari itu. Dan banyak sekali amalan-amalan. Maka masih kita bagaimana menganjurkan kepada kita sekurang-kurangnya pagi sore itu zikirnya istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Dan juga bagaimana kita baca Quran, begitu juga tahajud kita, dan juga sholat-sholat sunnah, dan juga doa-doa mas sunnah kita amalkan. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya surga itu ada 8 pintu, salah satunya adalah khusus untuk orang yang zakirin. Barang siapa yang lisannya basah dengan zikir, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia masuk surga dengan tersenyum-senyum. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kita memiliki akhlak seperti mana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini rahmatan lil alamin. Ini untuk umat yang luar biasa. Ini bukan hanya mengajarkan bagaimana akhlaknya sesama orang manusia, bahkan dengan binatang sekalipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan bagaimana untuk menyembelih, bagaimana memelihara semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dengan sebab akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali kisah-kisahnya, sehingga orang tadi telah mendapatkan hidayah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari menyuapin orang Yahudi yang buta. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tanya kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apakah Rasulullah ada suatu amalan yang khusus? Oh ada, bahwasanya di sana ada seorang pengemis Yahudi selalu menyuapin terus. Maka ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah pergi ke sana, telah menyuapinnya itu orang Yahudi. Maka orang pengemis tadi mengatakan, wahai nak, kamu jangan ikut dengan ini, namanya Muhammad ini, bahwasanya menyesatkan ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung marah. Kenapa kamu begitu? Siapa? Kenapa kamu nggak marah, nak? Bahwasanya yang kamu caci itu yang setiap hari menyuapin kamu, dan saya inilah menggantikannya. Dan yang menyuapin kamu tiap hari itu telah wafat, meninggal dunia. Maka orang Yahudi mendengar itu langsung masuk Islam, masya Allah. Dan juga banyak sekali yang mana dengan sebab akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang telah mendapatkan hidayah. Bahkan Maulana Ihsanul Haq Rewin itu selalu berdoa, jangan sampai dengan sebab lisan kita, dengan sebab tangan kita, dengan sebab amal kita, orang Islam telah jauh daripada, atau orang-orang telah jauh daripada hidayah. Dengan lisan kita orang jadi hatinya tersayat, dengan tangan kita orang yang lain menjadi hatinya tersayat. Bahkan orang Islam, serendah-rendahnya orang Islam itu dalam hadis dikatakan lebih mulia daripada Hajar Aswad yang ada di Baitullah. Masya Allah, nilainya orang Islam begitu mulianya. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana setiap amal kita hanya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Bahwasanya ada satu orang yang keluar dari rumahnya
Dia ingin bersedekah waktu malam hari. Waktu pagi hari telah diketahui, diilangkan, ada orang yang sedekah banyak sekali, tapi yang menerima seorang pelacur. Maka dia, ya Allah, ternyata sedekah saya kepada orang pelacur, nggak pas ini. Udah besoknya saya ulangi lagi, malamnya keluar lagi. Dia sedekahkan kepada orang setelah diam-diam. Waktu pagi hari telah diiklankan lagi. Tadi malam ada orang yang sedekah kepada orang kaya. Maka ini mikir juga, wah kenapa sedekah kepada orang kaya? Wah mungkin salah. Udah besoknya sedekah lagi. Maka telah bersedekah lagi. Ya orang pencuri ternyata sampai 3 hari begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ternyata karena keikhlasannya itu, maka seorang pelacur menjadi tobat pelacurnya, seorang kaya menjadi dermawan, yang orang pencuri menjadi tobat untuk bercuri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan ikhlas inilah hidayah, nurnya hidayah. Maka setiap amal bagaimana kita selalu tawajuhkan hanya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya ini sifat-sifat ini ada dalam diri kita, maka kita kena luangkan waktu kita, diri kita, harta kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas untuk ini umat Allah Subhanahu wa taala telah berikan keutamaan yang luar biasa. Qul in kuntum, bahasanya sekalian sebaik-baik umat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya. Kuntum ini telah diberikan kepada ini umat yang diberikan syarat di situ. Amal ma'ruf nahi mungkar. Maka apabila kita enggak buat ini, maka bagaimana apakah kita tergolong daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan yang sebaik-baik umat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Taala, bahkan dalam hadis dikatakan bahwasanya di yaumul kiamat nanti ada satu golongan yang duduknya bersama dengan para anbiya alaihi salatu wassalam, dengan nabi-nabi, tapi dia bukan nabi. Dia duduk di kursi-kursi yang penuh dengan cahaya. Maka semua pada tanya, siapa itu? Kok banyak sekali? Bahkan seperti nabi-nabi kursinya berjajar-jajar. Oh, itu adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa bisa buat seperti itu? Bisa mendapatkan kedudukan seperti itu? Karena dia membuat kerja seperti mana kerja kenabian, Masya Allah. Kita ini telah mendapatkan keberkahan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin. Maka kita semua memiliki tanggung jawab. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya, anak-anak memiliki tanggung jawab yang telah memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memiliki tanggung jawab bagaimana agama ini ada pada diri kita, pada kampung kita, bahkan ke seluruh alamnya tanggung jawab kita. Sahabat radhiyallahu anhu begitu semangatnya, jazbahnya untuk mengamalkan ini agama. Ada seorang sahabat yang telah bawa dari kudanya sampai ke Afrika ujung sana dan memasukkan kudanya ke lautan. Kalau saja ini di seberang lautan ini ada orang di sana, akan saya bawa ini agama untuk sampaikan agama kepada orang tersebut. Begitu semangatnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sekarang ini orang Islam ini sebenarnya sifat-sifat ini kalau ada pada orang Islam sedikit saja, maka insya Allah dengan waktu yang cepat saja Allah Ta'ala akan sebarkan ini agama. Maka yang pertama adalah bagaimana kita jadikan ini kerja sebagai maksud hidup kita, kerja kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tanggung jawab. Bahkan masih kita selalu mengatakan, ini kita kena istighfar kita kena diistighfarin lagi. Kenapa kita tidak jadikan ini kerja sebagai tanggung jawab kita, sebagai kerja kita? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini sebenarnya bagaimana nusratullah bersama kita yang luar biasa apabila kita jadikan kerja ini sebagai kerja kita. Maka insya Allah semua siapa ambil bagian salah ya. Kita insya Allah niat untuk bisa. Masya Allah kalau kita pergi ke Pakistan tuh malu. Semua sana kalau taskil itu 4 bulan setiap tahun itu hal yang biasa. Masya Allah. Dan kita untuk keluar, siapa yang siap keluar 4 bulan mungkin bisa dihitung ini, Masya Allah. Insya Allah kita niatkan, kita jadikan dakwah ini maksud hidup kita. Kita balik ke makomi kibah kita hidupkan makomi kita 5 amal, kita hidupkan di masjid-masjid kita insya Allah semua ya.
dan kita niatkan bagaimana kita hidupkan masjid-masjid seluruh alam, kita jadikan hidup 5 amal semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan pilih kita untuk menjadikan dakwah ini maksud kita. Subhanallah wa bihamdihi.